Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami boleh berkumpul di tempat ini, kami berdoa Tuhan, hadirat-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Melalui ibadah pagi hari ini, kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami ditegur, dan kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Kami memberkati ibadah ini dalam tangan-Mu, dari awal sampai akhirnya. Tuhan yang memimpin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Janganlah takut, sebab aku menyertai Engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau, dan aku akan memegang tangan kananmu, membawa kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Kami percaya berkat ilahi tercurah di dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya ajak Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan bersorak-sorai bagi namanya. Haleluya. Sepanjang hidupku, segala perbuatanmu
ini, kalau kami boleh memuji Engkau, masuk di dalam hadirat-Mu, Tuhan, Engkau meneduhkan, Engkau menyegarkan jiwa kami, sehingga kami boleh bersyukur atas apa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami katakan berkat-Mu berlimpah atas hidup kami, tidak kekurangan kami, karena anugerah-Mu dicurahkan hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, kebenaran-Mu. Buka hati kami Tuhan, buka hati kami, buka hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu tidak ada yang berlalu, tidak ada yang gugur, tetapi firman-Mu kami tangkap, kami terima menjadi tuntunan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan firman-Mu dalam tangan-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yang terbaik, bisa lebih baik Bapak Ibu ya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Kasih salam kanan kiri. Saya bangga dekat dengan Anda. Saya bersyukur dekat dengan Anda. Tuhan memakai hidup Bapak Ibu Saudara ya. Oke. Ada di tempat ini, saya bangga karena Tuhan Yesus yang sudah selamatkan saya. Haleluya. Ya, kakak setiap hari Bapak Ibu mau. Mari kita hari ini belajar, ya. Kita belajar. Kita sedang memuji Tuhan, kita sedang menyembah Tuhan. Mari kita belajar. Satu subjek yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, saya beri tema. Bapak Ibu yang suka mencatat, yaitu melayani Tuhan dengan benar, ya. Melayani Tuhan dengan benar. Kalau Bapak Gembala beberapa waktu lalu mengatakan bahwa bukan visi, apa tema ya. Visi itu kan ya misioner tertentu, buat yang dewasa, sehat, melayani dan misioner itu visi. Tapi tema yang diberikan Tuhan kepada Bapak Gembala kita adalah restorasi dan upgrade. Jadi kita belajar hari ini, kita mau belajar tentang melayani Tuhan dengan benar. Berarti ada yang melayani dengan tidak benar. Apa itu orang melayani tidak benar? Satu, kita bisa catat listnya, banyak hal. Orientasinya bukan kerajaan Allah. Orang yang melayani tidak benar berarti orientasinya adalah untuk kepentingannya sendiri, obsesinya sendiri, atau sesuatu yang fokusnya adalah untuk dirinya sendiri. Itu pelayanan yang tidak benar. Apalagi mungkin kita bisa tanya, pelayanan tidak benar bisa jadi kita lah. Setiap pelayan Tuhan, setiap anak Tuhan akan dilihat dari apa? Buahnya. Kalau pelayanan yang kita sampaikan itu menimbulkan perpecahan, menimbulkan apa? Gontok-gontokan, menimbulkan sesuatu yang tidak membangun, itu juga pelayanan yang tidak benar. Pelayanan yang atau kata-kata yang kita taburkan atau sesuatu yang kita lakukan itu malah menjadi sesuatu yang tidak membuat orang itu menjadi lebih baik, ya. Tetapi menjadi sesuatu yang lebih jahat, lebih destruktif. Itulah pelayanan yang tidak benar. Karena setiap kita akan diuji dari buahnya lah, engkau akan mengenal orang. Ada orang yang pelayanan mungkin bagus, tetapi menimbulkan perpecahan di sana sini, menimbulkan konflik di sana sini, menimbulkan sesuatu yang bahkan mengajarkan hal yang sesat. Itu dari buahnya. Kemarin tuh Pak Petrus nyinggung apa? Kristen progresif.
tidak ada nilai. Hyper grace. Ya, pagi hari ini kita coba melis sedikit ya dari sekian banyak mungkin pelayanan-pelayanan yang dilakukan dengan tidak benar. Orientasinya bukan kerajaan Allah, fokusnya diri sendiri, bukan Tuhan, bukan sesamanya, tapi untuk obsesinya, kehendaknya. Kemudian apalagi buahnya yang ditabur apa? Apakah kesatuan, kasih atau perpecahan atau permusuhan atau apapun? Itu pelayanan yang tidak benar. Ini catatan tangan, tulisan saya dekat tulisan dokter Bapak. Jadi saya harus baca dengan detail. Tidak memerdekakan orang. Nah, ini tidak memerdekakan orang apa? Jadi apa yang dikerjakan tidak membuat orang itu malah merdeka, tapi malah terkungkung dalam ketakutan-ketakutan. Nah, kamu kalau nggak ngasih perpuluhan nanti hidupmu sia-sia. Nah, kamu jadi takut. Itu pelayanan yang malah tidak benar. Jadi orang tidak dimerdekakan, tidak diberi pengertian, tidak dibebaskan, dicerahkan, tetapi malah dalam ketakutan. Wah, aku takut melakukannya oleh karena ketakutan. Bukan seperti itu, tapi pelayanan yang benar nanti kita akan belajar sama-sama. Dari sini sebetulnya kita dapat gambaran. Dari sini sebetulnya kita sedikit sudah mengerti. Ada banyak sebetulnya model-model pelayanan yang perlu kita waspadai. Bahkan mungkin perlu juga mengoreksi diri kita masing-masing. Jangan lihat kanan kiri. Wah, ini logo kain, ini buka. Ya kan? Koreksi buat diri sendiri. Apakah orientasi pelayanan untuk kerajaan Allah? Apakah aku selama ini melayani karena supaya orang bisa lihat aku fokusnya? Apakah aku melayani karena supaya aku tersalurkan semua keinginanku? Nah, apakah aku selama ini melayani Tuhan? Hasilnya apa? Apakah timbul perpecahankah? Itu menjadi koreksi, menjadi evaluasi, atau menjadi sebuah cara untuk kita ini mendiagnosa diri kita. Amin. Ya, sekarang apa itu pelayanan? Apa sebetulnya pelayanan itu? Apakah menjadi WL itu pelayanan? Apakah menjadi pemain musik gereja itu juga pelayanan? Yuk kita baca dulu firman Tuhan. Saya mau memberikan sebuah definisi yang sederhana. Saya ingin menampilkan definisi yang sederhana. Apa itu pelayanan? Dari sana kita akan berbicara. Kolose 3 ayat 23. Kita baca bersama-sama. Kolose 3 ayat 23. Minta dibantu, LCD bisa menampilkan. Kolose 3 ayat 23. Apakah sudah ketemu? Supaya jemaat juga bisa. Ya, ini sebetulnya yang hendak saya mau sampaikan definisi pelayanan tadi. Saya mencakupnya lebih luas. Kita akan baca bersama-sama apa itu pelayanan. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dari dasar definisi ini mengenai pelayanan, kita akan menjadi memahami pelayanan itu. Jadi tidak hanya terbatas dalam lingkup 4 dinding gereja ini saja. Apa itu yang disebut pelayanan? Jadi apapun juga yang Bapak, Ibu, Saudara semua perbuat, apa itu? Bekerja, sekolah, menuntut ilmu, berjualan, berdagang, berbisnis, kemudian apa lagi? Dalam kehidupan kita dalam masyarakat, ataupun kita bertetangga, berteman dengan apapun. Jadi semua hal yang kita perbuat, makan, minum, terus apa? Sepak bola, apapun juga. Semua hal yang Bapak Ibu kerjakan, firman Tuhan katakan ini, perbuatlah apa? Dengan segenap hatimu
seperti untuk Tuhan. Itu pelayanan. Amin. Itu pelayanan. Jadi pelayanan tidak terbatas pada 4 dinding gereja ini, jadi WL, jadi pemain musik, jadi pengkhotbah, bahkan atau menjadi seorang hamba Tuhan, atau bahkan hanya terbatas pada lingkup gereja saja. Tidak. Pelayanan yang saya hendak mau sampaikan di sini adalah sesungguhnya segala hal yang Bapak Ibu kerjakan setiap hari, segala hal yang Bapak Ibu nyata lakukan setiap hari, baik engkau berangkat sekolah, lakukan itu untuk Tuhan. Baik engkau bekerja, lakukan itu dengan pengertian untuk Tuhan. Baik ketika engkau berdagang, berjualan, lakukan itu untuk Tuhan. Amin. Itu yang disebut sebetulnya melayani. Karakter kekristenan yang utama selain kasih, saya mau katakan ya, saya mau tegaskan ini semacam kayak quotes ya. Karakter kekristenan yang utama selain kasih yaitu jiwa melayani. Seorang yang menjadi Kristen, murid Kristus, kalau dia tidak punya karakter melayani, dia belum bisa mencapai level di mana dia adalah sebagai murid-murid Kristus yang mempraktekkan. Nanti kita akan jelaskan kenapa alasannya kalau kita menjadi murid Kristus tapi belum melayani, berarti belum murid Kristus. Nanti dasarnya ada. Kalau kita lihat hari ini tanggal berapa? Tanggal 21 ya. Bapak Ibu, kalau dalam kalender Yahudi, besok itu tanggal 22 April itu hari Paskahnya orang Yahudi. Ya. Saya tuh mencoba lihat kalender Yahudi, kemudian lihat peristiwa apa di dalam Paskah. Di hati saya dikasihkan sebuah gambaran kisah tentang Tuhan Yesus yang mengambil sebuah wadah yang diisi air dan handuk. Tuhan Yesus mengumpulkan murid-murid pada malam menjelang sebelum Paskah. Yang dia kerjakan itu menjadi sebuah teladan, menjadi sebuah contoh, menjadi sebuah prototipe atau sampel yang konkret. Seorang pemimpin, bahkan dia itu Tuhan yang maha kuasa, dia Allah sendiri yang maha mulia, turun ke dunia, kemudian dia mengambil sebuah wadah yang diisi air dan dia membasuh kaki murid-muridnya. Itulah pelayanan, kerendahan hati. Pada pagi hari ini ketika saya mengingat kisah itu, saya ingin ajarkan tentang apa itu melayani. Melayani. Seorang yang mengerjakan pelayanan itu sebetulnya sama seperti dia meneladani hidup Yesus. Kalau orang yang tidak meneladani hidup Yesus, menarik akan pelajaran demi pelajaran, menarik akan setiap contoh demi contoh yang Tuhan Yesus kerjakan. Dalam pelayanan yang Yesus kerjakan apa pelayanannya? Dia menyembuhkan orang. Amin. Dia mengunjungi orang yang sakit. Kemudian apa lagi? Dia menerima orang yang tidak membeda-bedakan. Sakeus, orang yang mungkin dicap oleh orang sebagai orang yang jahat di mata masyarakat, tetap diterima, tidak membedakan. Bahkan orang yang Kanaan, dalam tanda kutip, mereka menyebutnya adalah kafir, yang bukan dalam golongan orang Israel. Tuhan Yesus tidak menolak, dia terima. Bahkan dikatakan juga anak-anak kecil pun Tuhan terima. Apalagi yang Tuhan Yesus kerjakan? Tuhan Yesus kemudian menyediakan makanan kepada setiap mereka yang membutuhkan. Jadi kalau kita ini mau melayani, gambarnya atau contohnya atau teladannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Ketika dia hendak melakukan segala sesuatu, dia memikirkan segala sesuatunya bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain, bukan untuk pribadinya. Ini kelihatannya sepertinya mati ya, minta tolong yang sebelah sini hasilnya mati. Ya, terima kasih Pak Sigit. Pas matinya pas tidak main musik. Kalau pas main musik nggak gitu, mesti jadi yang keringetan.
saya pelan-pelan. Bapak Ibu Saudara, melayani adalah contohnya adalah dia mengikuti pola yang Yesus kerjakan. Apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Itu kan seperti kita mengingat gambaran Matius 25. Ya, ada orang yang telanjang. Apa yang kau perbuat? Bagi untuk Tuhan. Ketika kau melihat orang telanjang, kau memberi pakaian. Ketika kau melihat orang lapar, kau memberi mereka makan. Ketika ada orang di dalam penjara, kau mengunjungi. Ketika ada orang asing, kau menerimanya. Itu gambaran Matius 25 seperti apa yang kita jelaskan tadi, saya jelaskan tadi. Apapun yang Bapak Ibu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dalam pekerjaan, misalkan ini contoh konkret Bapak Ibu Saudara ya, dalam contoh. Seringkali kita ini bekerja hanya untuk orientasinya adalah keuntungan tanpa mungkin pernah mempertimbangkan hal yang lain. Contoh konkret ini, ada seorang penjual cilok. Kalau dia konsep melayaninya yang salah, pasti dia akan buat cilok yang nggak sehat. Cilok yang nggak sehat. Kita cilok itu semua nggak sehat. Saya kasih contoh ekstrim ini supaya kita ngerti gambarannya. Terima kasih Pak Gembala, terima kasih. Saya memang butuh. Ada Pak, ingin Pak. Terima kasih. Contoh ya, nah, saya dalam suasana yang santai. Contoh seorang pedagang cilok. Kalau dia punya hati yang melayani, dia pasti akan buat cilok itu menjadi cilok yang kalau dijual ke anak-anak SD ini jadi sehat. Anak-anaknya jadi gak pengaruh dan menimbulkan sakit. Jadi ketika dia buat cilok itu dia buatnya dengan segenap hati. Aku ingin cilokku ini tidak membuat orang lain sakit, tidak membuat orang lain menderita, tidak membuat orang lain menjadi kerugian. Itu yang sebetulnya ketika dia mengerti akan aku melayani. Amin. Dari gambaran ini sudah kita mengerti. Saya dulu pernah, mama saya itu jualan donat. Donat yang saya jual, mami saya jual, itu kalau pagi jam 4:30 sudah diedarkan ke anak-anak SD. Dulu harga berapa lupa? 500 kalau nggak salah. 500 rupiah donat. Itu sudah jam 12, jam 1 sudah atos Bapak Ibu. Jam 1 sudah atos. Karena mama saya bilang, tidak usah dikasih pengawet, kasih anak-anak kasih pengawet. Jadi jam 1 siang udah keras. Dilempakin buat apa itu? Rasanya kayak batu. Jadi yang buat donat benarkah seperti itu? Saya tidak ngerti soalnya. Benarkah itu tadi? Oh, udah. Jadi benar Bapak Ibu, siang itu sudah keras, atos, dan kemudian otomatis direktur. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang saya maksudkan di sini adalah apa? Ketika kita mengerti konsep melayani, maka kita sesungguhnya bukan memikirkan diri kita, tetapi kita memikirkan banyak hal. Ketika kau bekerja menjadi pemimpin, kau ambil keputusan. Apakah keputusanmu untuk merugikan orang lain? Apakah keputusanmu membuat sengsara orang lain? Apakah keputusanmu untuk membuat orang lain menderita? Itu yang sebenarnya saya pikirkan juga Bapak Ibu. Orang lain ngomong, supaya kau pecah kau, mesti sering kali begitu. Sabar. Tetapi kita harus mengerti bahwa konsep melayani adalah ketika kau membuat sesuatu itu merugikan orang lain, jangan kau buat. Amin. Itu melayani. Ada banyak tokoh yang dalam hidupnya mengambil keputusan yang salah. Salah satunya contoh adalah misalkan pembuat majalah Playboy. Ketika dia mendirikan majalah Playboy, detik itu akan ada menghasilkan kerusakan moral buat anak-anak. Detik itu bisa membuat kerusakan buat keluarga-keluarga. Detik itu juga bisa membuat kerusakan banyak. Jadi, ketika kita bekerja, apapun yang kita
Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu menangkap hati saya mendengar kali ini yang saya sampaikan. Ketika engkau mengerjakan segala, ketika engkau sekolah misalkan, ketika engkau mengerjakan ilmu, orang lain mungkin pakai ilmu kodok. Ilmu kodok itu apa? Sikat kanan, sikat kiri, kisi kanan, kisi kiri, aku yang muncul. Itu ilmu gaya renang kodok. Sikat kiri, sikat kanan, singkirkan sini, kemudian muncul diri dua. Itu gaya renang kodok. Tetapi apakah ketika engkau menyingkirkan semuanya itu, engkau berhasil menilai? Tapi apakah itu engkau menjadi relasi yang rusak, relasi dengan temanmu? Kau tidak membangun relasi yang baik, kau tidak membangun sebuah jaringan yang baik. Tetapi sesungguhnya melayani itu adalah orang yang mau memikirkan orang lain. Oh, kok dia temanku dan bisa ya? Aku ajari ya. Kok dia lemah dalam hal ini ya, mata kuliah ini ya? Aku ajari ya. Aku berteman dengan dia. Aku mau berteman dengan dia. Dari situ sebetulnya kau sedang melayani. Dari situ sebetulnya kasih Tuhan sedang dialirkan. Amin. Ini agak panjang khotbahnya. Ada 3 hal yang saya sampaikan. Melayani Tuhan dengan benar adalah yang pertama. Seperti apa ya? Melayani Tuhan dengan benar adalah yang pertama adalah berbicara mengenai sikap hati. Ketika kita melayani, kita sadari bahwa melayani Tuhan itu bukan oleh karena kecerdasan kita, kepandaian kita, tetapi melayani Tuhan itu oleh karena anugerah. Tuhan memberikan kita anugerah bisa melayani Tuhan. Tuhan memberikan kita anugerah dimampukan. Apa maksudnya anugerah? Pak, aku tuh dikasih 2 tangan, aku dikasih 2 kaki, aku dikasih mata, aku dikasih jari. Untuk apa? Pakailah untuk melayani, pakailah untuk lakukan, kerjakan segala sesuatu untuk orang lain. Setiap kita menyadari kalau sikap hati kita ini ketika melayani harus memiliki sikap hati yang pertama, tulus, jujur, murni, dan rendah hati. Saya ulangi, sikap hati seorang yang melayani Tuhan dengan benar, melayani dalam pengertian yang luas tadi ya, bekerja, sekolah, kemudian apa? Berdagang, kemudian apapun di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu setiap hari. Sikap hati yang seperti inilah yang akan mendasari kita untuk kita bisa melayani Tuhan dengan benar. 1, ketulusan. Apa itu ketulusan? Ketulusan itu berbicara tentang yang namanya tidak punya maksud yang jahat. Seperti tadi buat cilok, ben perutnya sakit, ben bingus apa? Sabun terus apa? Saya memberikan contoh cilok ini supaya gambarannya lebih detail, lebih jelas. Seperti ketika kita misalkan membuat minuman, aku buat minuman beda apa? Gulanya banyak, tapi kan merugikan orang lain. Maka apapun yang kita lakukan, kita harus tidak punya maksud yang jahat. Amin. Buang semua maksud yang jahat. Itulah yang disebut dengan ketulusan. Engkau harus mengembangkan nilai-nilai namanya kejujuran di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, di dalam perdagangan. Kejujuran itulah dasar kita bisa melayani Tuhan dengan benar. Amin. Mari kita buka dulu yuk Matius 20, mulai baca ayat 26. Matius 20, saya akan cari di Alkitab saya, mulai ayatnya 26. Ini hal yang pertama yang kita mau belajar tentang melayani Tuhan
dengan benar, yaitu sikap hati. Sikap hati yang tulus, sikap hati yang jujur, sikap hati yang murni, dan sikap hati yang penuh dengan kerendahan. Mari kita belajar ini. Matius 20 ayat 26 sampai 28 akan saya bacakan. Bapak Ibu bisa simak dalam layar LCD. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ada banyak prinsip yang sebetulnya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia motivasi atau motivator. Mereka mengambil prinsip-prinsip di dalam Alkitab. Mereka mengambil nilai-nilai di dalam kekristenan. Firman Tuhan katakan gini, jika engkau ingin menjadi besar, ya kan? Jika gereja ini mau menjadi besar, jika gereja ini mau menjadi yang terbaik, firman Tuhan katakan gereja ini harus melayani jiwa-jiwa. Amin. Saya bersyukur gereja ini. Ketika gereja ini melayani janda-janda, ibu-ibu yang di panti jompo, ketika gereja ini melayani anak-anak kecil dan mereka merekrut, itulah sesungguhnya yang harus dikerjakan gereja, supaya gereja, firman Tuhan katakan apa? Kalau kamu ingin jadi besar, kalau kamu ingin jadi yang terkemuka, hendaklah kau melayani Tuhan dengan ketulusan. Orang yang tulus itu, saya baca tulisan saya itu tulisan dokter. Orang yang tulus itu orang yang benar-benar tidak punya motivasi pribadi. Orang yang tulus itu orang yang tidak membawa motivasi pribadi. Yesus datang dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Yesus datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Yesus datang untuk menjadi pribadi yang menjangkau semua orang, menjangkau semua kalangan. Tidak ada motivasi pribadi, tidak ada motivasi, tapi Tuhan Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus datang untuk melakukan rancangan Bapa, yaitu menyelamatkan yang terhilang. Lukas 19 dikatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia nggak memikirkan dirinya. Saya merenungkan begini, gereja ketika menjadi besar, gereja ingin menjadi besar, tidak lain tidak bukan, jangan pernah berhenti melayani. Amin. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan pernah berhenti untuk membagi, memperhatikan mereka. Juta itu gede, tapi kalau itu dengan sudut pandangnya Tuhan, dengan ratusan juta itu dengan KKR, bisa menyembuhkan orang yang tuli, bahkan mungkin menguatkan yang lemah, bahkan bisa membuat orang satu orang saja bertobat. Menurut saya ratusan juta itu tidak ada apa-apanya. Amin. Jadi ukuran kita itu bukan nominal uangnya, tapi bagaimana kita terus menjadi berkat. Amin. Terus menjadi berkat buat siapapun. Misalkan ini Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu misalkan tahu di satu tempat ada orang yang membutuhkan banget, jangan pernah diam, sampaikan sama Pak Gembala. Amin. Pak, di sana tuh ada orang yang membutuhkan. Pak Gembala itu hatinya tergerak. Seperti kemarin itu banjir, bantu tidak Pak Yakub, bantu tidak. Tapi kita setelah Pak Yakub ya. Tapi hati yang seperti itu harus terus ada dalam hidup kita. Amin. Hati yang tulus, tidak memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan gereja sendiri, tetapi kita memikirkan orang lain. Itu yang namanya tulus. Terus memikirkan sekelilingmu,
Ketika Tuhan Yesus lihat orang banyak, 5.000 orang mendengarkan firman, mendengarkan khotbah Tuhan Yesus. Apa yang ada padamu? 5 roti, 2 ikan. Ucap syukur, Tuhan menyediakan buat makan 5.000 orang. Setiap kita melayani dengan tulus, melayani dengan jujur dalam semua hal, dalam semua bagian, melalui ketulusan, melalui nilai sikap hati yang jujur ini, kita sedang meletakkan dasar etika Kristen. Kamu ngomongnya, dan banyak hal yang tidak paham tentang etika. Setiap kali ketika kita bekerja dengan jujur, disitulah kita mengajarkan yang namanya etika Kristen. Disitu ketika kita bekerja dengan baik, menjadi chef yang terbaik, menjadi apa? Pemain pianis yang terbaik, latihan yang ada tanggung jawab, menjadi apa? Seorang worship leader yang terbaik, ada tanggung jawab. Semuanya dia kerjakan dengan segenap hati, dengan hati yang jujur, dengan hati yang tulus. Tidak punya niatan, tidak punya motivasi. Disitulah sedang meletakkannya. Berkenan di hadapannya, Dia ciptakan kau sudut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita.